saya hanya mau minta doa. Saya bilang, saya akan maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Tiba-tiba udah saya nangis. Kenapa? Itu mau dekat Lebaran. Kenapa nangis? Saya bilang dalam hati, nanya ke ibu. Dia bilang, seandainya dulu kamu beneran mati, kamu nggak ada sekarang di sini. Kan saya India bang, death experience. Saya ini pernah meninggal dunia waktu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tamu kita di redaksi Suara NTB adalah Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia NTB, Mas Dian Sandi Utama. Mas Sandi ini berencana maju sebagai calon bupati di Lombok Tengah. Apa kabar Mas Sandi? Ya, sehat. Alhamdulillah bang, sehat. Alhamdulillah ya. Siap, sehat. Rencananya mau maju sebagai bupati ya di Lombok Tengah ya? Ya, kemarin itu jadi sempat ramai itu bang, gara-gara awal saya sampaikan waktu acara teman-teman halal bihalal, yang acara itu ada yang dihadiri DPR RI, yang dihadiri oleh Bawaslu, akhirnya jadi ramai. Saya mengatakan, saya mau kalau memang di sini kita tidak bisa bicara soal politik, saya hanya mau minta doa. Saya bilang, saya akan maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Memang serius ini mau maju di Lombok Tengah? Saya ini pimpinan partai politik bang. Tidak mungkin saya mengucapkan satu di depan publik karena saya mempertaruhkan reputasi. Jadi memang ketika saya ucapkan itu harus saya jalankan. Tapi kemudian kalau misalkan nanti ke depan ada mekanisme politik yang membuat saya harus memikirkan kembali misalkan, atau untuk melanjutkan, itu masih lama bang. Itu tahun 2024 nanti kita akan pilkada. Jadi kalau pertanyaannya hari ini saya serius, saya sangat serius. Apa pertimbangannya maju? Untuk maju. Ya. Ya tentu yang kita pelajari dalam politik itu bang adalah bagaimana caranya kita untuk bisa memperbaiki keadaan masyarakat. Lebih baik lagi kan gitu bang ya. Saya melihat ada beberapa hal yang memang memerlukan perhatian khusus, misal untuk Lombok Tengah, dan itu setelah kita mempelajari di beberapa daerah lain. Kebetulan saya bekerja di badan yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, yang menyebabkan saya keliling Indonesia bang. Saya mempelajari beberapa daerah dengan beberapa pengembangan, ciri khas, karakter masyarakat. Itu ada hal yang memang harus bisa kita perbaiki kalau kita bisa berkuasa bang. Kalau persoalan Lombok Tengah yang Mas Sandi lihat apa? Yang perlu paling tidak ditingkatkan lah, ya. Kalau tidak diperbaiki. Di Lombok Tengah itu kita bisa melihat dari top isunya bang ya. Top isu itu kan misalkan kita memiliki daftar ada 10 gitu. Yang paling banyak itu ya bagaimana soalnya meningkatkan kesejahteraan melalui misalkan pertanian kayak gitu bang. Top isunya juga ada soal kesehatan, top isunya juga ada soal bagaimana caranya mengentaskan pengangguran. Masih seputaran itulah bang. Walaupun memang sedang berproses sekarang. Tapi ini jadi serius sekali itu bang, pembukaannya jadi serius sekali itu. Jadi inspirasi saya itu bang. Oh gitu. Ya. Kan kalau kita lihat potensi Ya, betul. yang dimiliki Lombok Tengah ini, menurut saya cukup besar. Cukup besar. Nah salah satunya di sektor pariwisata. Betul. Lombok Tengah itu menjadi salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Sekarang ada sirkuit ya di Mandalika. Nah, bagaimana Mas Sandi melihat itu? Kalau seandainya Allah itu mentakdirkan Mas Sandi Amin ya rabbal alamin, bupati di sana. Iya betul. Kawasan ekonomi khusus yang dulu digagas waktu zaman SBY, di mana waktu itu saya masih menjadi staf ahli tim komunikator partai bang ya, Jakarta. Kita tahu persis penjiwaannya.
dia mau jadikan seperti apa ini barang-barang ini kan gitu Bang ya. Kemudian seiring perkembangan KEK Mandalika itu sendiri, akhirnya sekarang sudah ada sirkuit MotoGP, dan ke depan itu akan dibangun beberapa lagi hotel, fasilitas lainnya Bang. Memang sudah saatnya kita untuk menyambut hajat negara yang besar seperti itu, kepemimpinan yang bisa kita katakan yang agak sedikit revolusioner Bang, yang memahami seperti apa tantangan masa depan itu. Bukan saya mengatakan bahwa yang memimpin hari ini tidak memahami itu, tetapi mungkin dibutuhkan lagi dari, misalkan contoh, kalau saya ini kan anak muda Bang, yang memang mendefinisikan segala sesuatu hari ini lebih kepada dunia-dunia digital Bang. Jangan sampai dunia yang aktualnya tidak bisa berjalan karena tidak ada dorongan dari dunia digitalnya misalnya gitu Bang. Dunia digital sama dunia nyatanya harus betul-betul bisa berjalan beriringan. Saya melihat masalah kita hari ini di Lombok Tengah itu sampai hari ini kan belum tuntas soal pengangguran, angka pengangguran itu. Bukan karena hotel-hotel itu belum terbangun, tetapi mungkin karena belum ada kesiapan. Misalkan dari pemuda juga belum ada kesiapan untuk menyambut dunia digital. Dunia digital kan menyediakan banyak sekali peluang usaha. Yang kalau kita hanya berharap hanya akan menjadi pegawai hotel, kita hanya akan berharap ke depan akan menjadi pekerja-pekerja kasar seperti itu, ya menurut saya itu bukan mimpi, itu hanya sebuah pelarian lah gitu Bang. Kalau menurut saya. Jadi anak-anak muda ini sesungguhnya itu bisa membuat usaha secara mandiri ya. Semestinya. Jadi peluang itu ada sebenarnya di Lombok Tengah ya. Peluang itu ada. Ini kan dunia kita ini kan dunia terbuka sekarang. Kita sudah tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Tapi belum banyak anak muda yang melakukan itu. That's point, nah sebenarnya itu. Nah kenapa ini? Karena memang kesadaran anak mudanya atau dorongan dari lingkungannya. So far saya melihat itu sampai hari ini dorongan dari lingkungan belum ada. Mestinya kan, kalau kita lihat komposisi APBD misalnya untuk pengembangan pemuda, kita nggak melihat dorongan-dorongan ke arah sana. Mas Sandi ini kan untuk menjadi calon pasti ada syaratnya kan. Oh ya tentu betul. Ya. Apa yang sudah dilakukan Mas Sandi? Apa ikhtiar, apa upaya yang sudah dilakukan? Misalnya cek ombak dulu. Kira-kira dukungan masyarakat Lombok Tengah terhadap Mas Sandi seperti apa? Ya, nah bentuk betul. Cek ombaknya seperti apa gitu kan? Itu sebenarnya sejujurnya misalnya keliling kemana-mana, diskusi di mana-mana. Ini kan kita baru mau mulai untuk ikhtiar itu. Jadi kalau kita mengatakan ini seperti apa yang sudah dilakukan, ya memang belum. Selama ini kan kita bergelut di dunia aktivis, Pak. Saya di OKP sekian lama, terus saya di LSM, terus saya di partai politik. Yang betul-betul ke masyarakat kan memang belum. Walaupun ada hal-hal yang kita lakukan, tapi itu belum menjadi satu hal yang besar untuk masyarakat. Tetapi kalau soal syarat, saya memenuhi semua kriterianya. Kalau saya, dan semua teman-teman pemuda lain juga memenuhi. Kan syarat kalau kita kembali kepada undang-undang itu kan usia sudah sekian, sehat jasmani rohani, kemudian mekanisme politiknya nanti ada soal pengusungan kursi, tapi itu kan nanti. Kursi untuk mengusung pilkada nanti itu akan terjadi pada bulan Februari. Artinya semua partai politik hari ini kursinya nggak ada untuk berbicara tentang pilkada besok 2024. Kita sama-sama nol. Kalau partai yang saya pimpin ini memang hari ini belum ada, tetapi besok bulan Februari 2024 siapa tahu saya bisa mengalahkan Gerindra. Yang artinya saya sama seperti halnya juga dengan incumbent yang sekarang. Beliau kan juga ketua Provinsi NTB, partai politik. Sama. Atau mungkin Mas Sandi ini sudah mulai ada komunikasi dengan masyarakat, dengan partai-partai politik yang lain untuk membangun koalisi misalnya. Untuk kan bisa saja ada belum. koalisi, belum ya? Untuk saat ini belum. Kenapa? Kenapa belum? Kan kalau ketika ada niat kita mulai saja misalnya. Begini Pak, lalu lintas politik pada tahun 2024 itu akan sangat padat. Ada pileg yang berbarengan misalnya gitu, dengan DPR Kabupaten Kota, DPR Provinsi, DPR RI. Kemudian pada tahun 2024 itu berbarengan juga dengan Pilpres, berbarengan juga dengan Pilkada Kabupaten Kota, untuk gubernur, untuk DPD. Artinya lalu lintas politiknya tentu sangat padat.
Sekarang kalau pertanyaannya apakah sudah ada terbangun komunikasi, tentu belum. Mereka sekarang sedang menyiapkan verifikasi. Semua partai politik hari ini menyiapkan verifikasi. Yang kebetulan tidak ada di Senayan itu menyiapkan lebih berat lagi, menyiapkan verifikasi faktual yang akan terjadi pada nanti. Jadi belum lah. Ya, belum ya. Tapi kenapa? Kapan mulai? Ada rencana aja misalnya mau apa ketemu dengan Oh, tentu sudah ada, tentu sudah ada. mungkin ada. Kita sudah walaupun belum begitu banyak ya Bang ya, tapi kita sudah ada ketemu-ketemu dengan masyarakat. Artinya ketika saya melihat respon positif di media online misalnya, waktu itu ramai, itu kan banyak juga teman-teman yang mendorong. Hampir 90% itu mengatakan positif. Saya tidak tahu apakah karena saya dianggapnya seperti apa, tapi memang saya melihat ada keinginan untuk keterwakilan. Artinya ada calling dari pemuda. Kepemimpinan ini kan soal kesiapan Bang, soal calling dari masyarakat. Kalau berbicara soal uang, berbicara soal politik itu kan next itu. Iya. Saya nggak begitu terpengaruh Bang. Orang mengatakan, sama seperti kemarin ketika saya share itu, saya diketawain orang, saya buat itu jadi berita. Saya minta sama redaksinya, buat ini jadi berita, saya diketawain orang, saya bilang. Nggak ada masalah bagi saya. Karena mereka tidak paham aja bagaimana politik itu bekerja. Saya baca di medsos atau di mana ya, Ya. itu ada tagline-nya Mas Sandi ini. Ya, betul apa Bang. ya? Apa bunyinya itu? Itu tagline itu erup parak sekali. Apa? Erup parak sekali. Oh. Artinya apa Yang itu? mengandung arti itu hidup hanya sekali sebenarnya Hidup kalau bahasa hanya Indonesianya. Kalau bahasa Inggris itu YOLO itu, life only once itu. Jadi apa ini saya akan ceritakan itu? Iya. Story-nya, ya. Ini berawal dari waktu bulan puasa. Tiba-tiba saya lagi duduk, itu habis buka puasa, saya lagi duduk sama ibu saya di Bruga. Biasa orang kampung itu, saya dari kampung Bang, biasa di kampung itu ada Bruga. Tiba-tiba ibu udah saya nangis. Kenapa? Itu mau dekat Lebaran. Kenapa nangis? Saya bilang dalam hati, nanya ke ibu. Dia bilang, seandainya dulu kamu beneran mati, kamu nggak ada sekarang di sini. Karena saya India Bang, death experience. Saya ini pernah meninggal dunia waktu kecil. Tapi sebentar Bang. Mati suri ya? Mati suri ya betul. Karena dulu kan saya di kampung itu pada tahun 80-an begitu Bang, itu kan akses kita ke fasilitas kesehatan kan jauh Bang. Jadi orang kampung itu kalau udah dinyatakan Kampungnya meninggal, di mana sih Mas Sandi ini? saya dari Desa Masjuring namanya, yang sekarang udah pemekaran Desa Masjuring, dari Desa Bundir. Ya selatannya bandara sedikit. Saya orang selatan, yang bahasanya Yaiku itu. Oh, Ya betul. lanjut Mas. Kemudian setelah itu, saya tadi sampai fasilitas kesehatan ya. Yang namanya orang kampung, bahkan jalan ke kampung saya itu nggak ada waktu itu. Jauh itu di tengah sawah. Mungkin untuk menuju ke rumah sakit gitu agak berat pada saat itu ya Bang ya, zaman itu. Akhirnya dicek-cek mungkin begini-gini udah nggak ada urat nadi, dicek napas nggak ada, mungkin dikiranya mati. Nah sampai akhirnya saya udah mulai proses untuk, ya biasalah orang mati Bang ya. Tiba-tiba saya hidup lagi gitu loh. Karena ya saya nggak tahu lah itu proses itu, saya kan masih kecil, masih SD. Jadi ibu saya itu nangis gara-gara itu. Nah dia bilang, ibu saya begini, tidak banyak orang yang beruntung seperti kamu, dia bilang. Hidup ini hanya sekali, dia bilang. Tapi kamu 2 kali, dia bilang. Maka lakukanlah yang terbaik, dia bilang, supaya mungkin bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu kalimat itu yang menginspirasi. Yang akhirnya ya untuk bisa berbuat banyak sekarang kan tidak dengan kapasitas saya Bang ya, dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, saya tidak banyak bisa melakukan apa-apa. Mungkin saya bisa membagi 1-2 bungkus nasi atau apa, tapi itu kan tidak bisa membantu masyarakat secara kolektif. Berbeda kalau sudah jadi bupati. Berbeda kalau saya misalkan memiliki kekuasaan. Saya kalau ditanya apa motivasinya ingin menjadi calon bupati, saya ingin berkuasa, saya bilang. Nanti dulu lah soal mengabdi pada masyarakat, saya ingin berkuasa. Karena dengan kekuasaan itu saya bisa berbuat banyak hal. Dengan kekuasaan itu saya bisa memberikan jaminan terhadap anak yatim piatu misalnya. Dengan kekuasaan itu saya bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap orang-orang tua yatim jompo gitu misalnya. Jadi sederhana kalau saya Bang. Saya tidak ingin mendefinisikan seorang calon bupati misalnya suatu hal yang mewah, nggak bisa begitu. Ini kan yang membuat halangan bertangan begitu besar itu soal keterbatasan. Orang menganggapnya menjadi calon bupati itu akan menghabiskan sekian miliar kan.
Nggak begitu Bang kalau menurut saya. Atau hanya persepsi aja itu sebenarnya Itu persepsi Jadi aja. pikiran-pikiran yang dia bangun saja itu ya. Untuk membendung kita itu untuk bisa berpikir ke arah sana. Kita ini yang muda ini kan terhalang sama yang itu. Seolah ini akan menghabiskan uang miliaran, soal kita akan jatuh sejatuh-jatuhnya kalau kita kalah. Enggak lah. Saya berpikir itu sederhana. Saya temui masyarakat, kita buka konsep ide dan gagasan. Ini caranya kalau kita mau bangkit bersama-sama gitu loh. Yang kemudian psikologis partai politik kan selalu melihat potensi kemenangan. Kan kita bisa bicara sama mereka. Memang tidak mungkin dengan angka kosong, dengan angka nol. Ya kita maaf saja, saya bukan 0-0 banget gitu loh Bang ya. Bisa kita kalau hanya sekedar untuk yang itu gitu. Nah, pemimpin itu harus datang dengan ide, dengan gagasan, Betul. bukan soal. Sampai perjalanan saya hari ini, saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa pemimpin itu adalah kesiapan. Pertama itu adalah kesiapan mental, baru kesiapan ide dan gagasan. Soal kemampuan ekonomi, soal kemampuan yang lain, menurut saya bukan itu Soal yang lain itu ya? Iya, itu bukan. Jadi kalau mau maju daerah, mau maju negara ini harus mendorong pemimpin yang memang punya ide, punya gagasan untuk mesejahterakan Ya, masyarakatnya. betul Bang. Exactly. Benar sekali itu. Itu yang harusnya. Sehingga kita menggunakan waktu bukan untuk meratapi nasib, bukan untuk mengeluh-ngeluh, tapi kita gunakan itu waktu kita yang terbatas ini untuk berpikir. Kira-kira problem-problem seperti ini apa yang akan jadi solusinya kan gitu Bang. Kita nggak mau lah anak-anak muda ini hanya ribut-ribut di sosial media atau di WA group membahas segala macam persoalan masyarakat. Ilmu semua dikuasai walaupun hanya tipis-tipis, Hipolexus, Hankam, Jatrom apa segala macam. Tetapi pada akhirnya ketika mereka mau diminta untuk membuktikan diri, mereka nggak berani. Kembali lagi keterbatasan tadi itu, terlalu tinggi dinding yang dia bangun. Saya itu di Jakarta lama Bang, saya berkawan dengan orang-orang yang jadi. Kawan-kawanku sekarang yang dulu teman-teman pergerakan itu sekarang udah jadi bupati, udah jadi ini, sama-sama terbatas kok saya. Mereka nggak ada punya apa-apa, sama seperti saya lah. Tapi yang saya heran, mereka punya keyakinan dan bisa mereka ajak bicara elit partai politik itu. Nah, bagaimana ceritanya Mas Andi jadi ketua partai itu? Memang cita-citanya mau menjadi ketua partai atau apa? Kalau ditanya yang itu, saya mungkin mengatakan, sebagian diri saya mengatakan akan iya mungkin. Tetapi bahwa itu menjadi cita-cita saya, enggak lah. Saya dulu pernah jadi staf ahli Bang untuk tim komunikator salah satu partai politik ya Bang ya. Di Jakarta itu sekitar 4 tahun. Yang kemudian waktu pengusungan calon gubernur, wakil gubernur itu, kita balik lagi ke sini. Saya berpikir menjadi partai politik itu bisa menentukan lah ya Bang ya, untuk memperbaiki keadaan bangsa lah. Misalkan di tingkat daerah pun atau tingkat elektoral pun itu masih sangat berpengaruh ketika dia menentukan arah koalisi, arah apa segala macam. Dan saya memiliki satu Bang, hobi ketika saya tertantang itu. Orang akan bilang, saya ini orang paling gila sebenarnya. Orang bilang begitu. Partai kursinya 0, ditambah lagi oleh stigma masyarakat tentang partai politik yang saya pimpin hari ini belum begitu membaik. Tapi saya berani ambil risiko itu. Apa pertimbangannya? Saya senang tantangan Bang. Oh, senang saya tantangan. Ditantang begitu saya senang. Dan alhamdulillah kepercayaan itu pasti saya akan jaga dan saya akan jalankan dengan sangat maksimal. Ada target enggak kursi PSI? Oh pasti, semua partai politik itu pasti punya target setinggi-tingginya, tapi saya memang mau agak sedikit realistis ya dengan situasi kita hari ini. Target saya minimal 10 kabupaten kota itu terisi, provinsi juga terisi. Sampai di sana dulu pusat target saya. Kalau pusat, karena itu kan domain DPP Bang ya, untuk nanti kira-kira akan memetakan seperti apa, saya masih menunggu. Itu biarlah menjadi domain DPP untuk menentukan. Nah, target ini kan tidak bisa kita hanya mengatakannya secara teoritis. Pasti harus ada yang kita lakukan. Misalnya Betul. program yang dibuat PSI NTB ini agar targetnya bisa tercapai seperti apa? Ya, tentu beberapa agenda partai yang memang sudah dituangkan dalam peraturan organisasi, misalnya tentu itu harus kita jalankan. Baik itu tentang program-program reguler maupun dengan program-program yang kita create sendiri Bang ya. Karena kami ini partai politik yang belum ada kursi di Senayan, tentu kami mungkin akan disibukkan dengan beberapa hal-hal yang bersifat administratif. Karena ini aturan Bang, dan dia memiliki deadline yang memang sudah ditentukan oleh negara.
ada verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual oleh KPU itu berbeda lagi dengan verifikasi faktual oleh partai politik, oleh partai saya. Jadi ada 2 kali verifikasi, sehingga saya kan belum 6 bulan, sudah 6 bulan, mau menuju 7 bulan, 8 bulan untuk memimpin partai politik ini. Jadi saya memang begitu masuk itu, tantangannya itu dulu untuk menyelesaikan itu. Saya menyelesaikan 8 kabupaten kota dari 10 kabupaten kotanya. Jadi 2 kabupaten kota itu memang sudah ada pada saat itu, 8 kabupaten kota itu yang saya bentuk selama 6 bulan itu. Jadi saya setiap hari itu memang keliling, komunikasi, saya ke beberapa daerah di seluruh NTB untuk membentuk itu, konsolidasi internal, dan mulai mempersiapkan verifikasi faktual. Itu bukan main memang, endurance yang kita butuhkan untuk melakukan itu. Tapi saya yakin partai politik kami akan lolos, kami beberapa lembaga survei yang kredibel juga menunjukkan angka yang tren yang cukup bagus, sehingga ke depan itu kami berharap trust dari masyarakat terhadap partai politik yang saya pimpin hari ini bisa membuahkan hasil pada 2024. Pemilih muda kan, Ya, relatif potensial lah, betul. termasuk di NTB. Nah, apa PSI kan dipimpin oleh anak muda. Betul, ya. betul. Nah, pendekatannya terhadap pemilih muda ini seperti apa? Ya. Saya mulai dulu Bang dari soal kemarin saya ada diundang dari 17 universitas untuk bicara melalui Zoom itu tentang digitalisasi politik. Jadi digitalisasi politik ini memang menjadi solusi sekarang, terlebih kemarin pada saat itu kita mengalami wabah Covid itu Bang ya. Jadi memang kampanye-kampanye itu akan lebih banyak di dunia digital, sosial media dan lain-lain. Jadi itu yang kita pahami sehingga kita bisa, kalau tadi pertanyaan Abang tentang apa yang kita lakukan, ya kita pendekatannya lewat sana juga sangat maksimal. Misalkan dengan menghubungkan diri secara langsung dengan kaum generasi Z, kaum milenial. Selalu kita setiap hari itu selalu membedah kira-kira apa yang membuat mereka bisa tertarik untuk masuk ke partai politik kayak gitu, sehingga kepemimpinan saya terutama untuk di DPW itu kita isi di bawah 40 tahun semua. Nah, untuk yang sudah senior-senior itu mereka kita tempatkan di Dewan Pembina di setiap provinsi ataupun kabupaten kota. Minat generasi muda untuk masuk ke wilayah politik di NTB kira-kira seperti apa? Itu belum. Kalau menurut saya belum Bang, karena saya sudah selama beberapa bulan itu saya sudah melakukan pendekatan. Saya berkesimpulan memang belum. Mungkin peradabannya mungkin Bang ya, peradaban untuk mereka bisa masuk ke dalam partai politik itu belum. Terutama perempuan, ini masih agak takut untuk terjun ke dalam partai politik. Kembali lagi itu soal peradaban Bang, soal pengetahuan teman-teman apa sih sebenarnya urgensi kita untuk masuk partai politik. Nah, kalau daerah-daerah Jawa, Jakarta, Jawa itu kan memang sudah sangat interest mereka terhadap politik. Di Jakarta itu Bang, kami kan satu fraksi di sana. Itu usianya ada yang 20-an sampai 30-an. Nggak ada itu di atas 35. Itu DPR provinsinya loh. Pengurusnya partai politik itu rata-rata seperti orang lagi kuliah di kantor-kantor DPW-nya. Jadi kalau di Jakarta, di Jawa itu mungkin mereka sudah mulai masuk gitu, sudah interestnya sudah cukup tinggi. Nah, jawabannya ya tentang peradaban kan Bang. Nah, apa yang bisa kita lakukan atau partai politik lakukan ya untuk mendekati generasi muda? Harus kembali lagi ke undang-undang, yaitu memberikan edukasi politik sebagai tugas partai politik. Nah, yang sudah dilakukan PSI di NTB apa? Sosialisasi kita lakukan ke teman-teman anak muda ini. Membuat acara-acara, berbagai acara dengan OKP, organisasi kepemudaan juga sering kita lakukan. Sambutannya? Mereka positif, tetapi untuk masuk ke dalam itu belum. Gini Bang, ada satu hal ternyata yang menarik ini di NTB ini. Minat orang terhadap PNS itu tinggi sekali Bang. Gitu. Kalau dibuka 1000, yang daftar itu 10.000 bisa itu. Jadi mereka selalu terhalang oleh itu, karena mimpinya ke PNS. Jadi nggak berani dulu masuk politik, jangan dulu deh saya masuk partai politik gitu. Karena bentar lagi mereka akan PNS, bentar lagi mereka akan polisi misalnya, ASN, apa dan lain-lain. Jadi itu dulu yang menghambat mereka. Ketika sudah mentok, baru kadang-kadang mereka itu masuk partai politik. Nah, ini kan soal cara berpikir, soal orientasi ini kan. Nah, bagaimana ini merubah cara berpikir dan orientasi sehingga tidak melulu itu ke ASN misalnya. Nah, saya rasa itu menjadi tugas kita bersama Bang ya, terutama media memang membutuhkan
apa namanya, pemerintah maupun masyarakat, apa itu edukasi tentang pentingnya politik misal. Saya rasa itu selaras dengan beberapa data-data yang memang dimuat seperti misalkan di BPS apa gitu, tentang, kan banyak juga yang merilis data-data itu Bang. Sehingga kami partai politik ini begitu kesulitan, ditambah lagi dengan paradigma orang untuk maju mencalonkan diri misal tentang ke partai politik untuk menjadi pileg, pada pileg apa segala macam, itu dengan ongkos yang sangat tinggi. Jadi dia ketemu sekali itu kedua paradigma itu yang membuat partai politik itu masih dihindari oleh kalangan anak muda. Pertama, dia soal pekerjaan yang mengharuskan tidak boleh masuk partai politik, ya kan Bang. Yang kedua, soal yang tadi, soal mahalnya ongkos biaya demokrasi kita, partai untuk politik ke pileg maupun pilkada. Ketemu ini barang ini, sehingga dia membuat satu jarak antara anak muda dengan partai politik. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu nanti ke depan tidak akan bisa kita perbaiki. Masih bisa kok. Saya pernah upload satu isu yang berhubungan dengan politik yang dibantu oleh salah satu akun Instagram yang populer. Itu komennya sampai 2000-an Bang, mengomentari soal politik. Saya melihat interest mereka soal itu ada, tetapi keberanian mereka yang belum. Jadi tinggal didorong keberaniannya saja. Keberanian, betul Bang. Nah, kalau ASN itu kan tidak salah juga, mereka punya, anak-anak muda ini punya orientasi menjadi ASN, tidak salah juga. Cuman persoalannya di sana kan ada limitasinya, terbatas kan. Ya. Betul. Dan saya tidak pernah mengatakan itu salah. Saya hanya mengatakan bahwa seandainya ini misalkan dibuka PNS tadi itu, animonya itu terlalu tinggi Bang. 2019 salah satu lowongan pekerjaan misalkan guru itu waktu itu di provinsi atau salah ya, itu ada 700 yang dibuka. Itu kan hampir 18.000 Bang pendaftar. Saya mengambil sampel yang sederhana seperti itu gitu, saya ini tinggi ini animo. Nah, ketinggian animo itu dia selaras dengan aturan dari negara bahwa mereka tidak boleh masuk partai politik. Artinya kan mereka tidak akan mau masuk partai politik karena ini masih menunggu yang ini, kan gitu Bang. Tapi bahwa mereka tidak peduli terhadap peristiwa politik, enggak, mereka peduli. Walaupun itu kita bisa hanya ambil sampel di sosial media. Ketika ada isu-isu tertentu kan mereka keras komennya. Komen memberikan semestinya pemerintah begini, semestinya ini gitu. Terima kasih Mas Andi atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami di redaksi Suara NTB hari ini. Saya yang berterima kasih Bang. Orang bilang kalau belum masuk podcast Suara NTB belum jadi tokoh katanya. Saya terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.